Habbar bin al-Aswad adalah seorang tokoh Quraisy dari Makkah yang kisah hidupnya mencerminkan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya Islam. Kehidupannya sejak kecil hingga dewasa diwarnai dengan dinamika masyarakat Arab yang keras dan penuh persaingan, terutama dalam mempertahankan tradisi dan adat nenek moyang mereka. Habbar lahir di Makkah dalam keluarga yang terpandang. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah masyarakat Quraisy yang bangga dengan kebudayaan dan keyakinan mereka. Seperti kebanyakan anak lelaki Quraisy, ia diajarkan seni berperang, berpidato, dan mempertahankan kehormatan keluarga. Habbar muda dikenal memiliki sifat keras dan penuh tekad, sifat yang kelak membentuknya menjadi salah satu pemuda yang disegani. Namun, di balik kekuatan dan pengaruh keluarganya, masyarakat Quraisy pada masa itu mulai dihadapkan pada perubahan besar. Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam, agama baru yang mengancam tatanan sosial dan keyakinan tradisional mereka. Seperti kebanyakan pemuda Quraisy lainnya, Habbar merasa bahwa Islam adalah ancaman bagi kehormatan kaumnya. Sebagai seorang pemuda yang setia kepada Quraisy, Habbar menjadi salah satu penentang keras Islam. Ia ikut serta dalam berbagai aksi untuk menyakiti para pengikut Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa paling tragis yang melibatkan Habbar adalah serangannya terhadap Zainab binti Muhammad. Saat Zainab hijrah dari Makkah ke Madinah, Habbar bersama kelompoknya menghadang rombongan tersebut. Dalam serangan itu, Zainab jatuh dari untanya dan mengalami luka parah yang menyebabkan keguguran. Peristiwa ini memperburuk reputasi Habbar di mata umat Islam. Tahun demi tahun berlalu, dakwah Islam terus berkembang hingga akhirnya Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam kehidupan Habbar. Menyadari bahwa Nabi memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dirinya berada dalam daftar orang yang paling dicari akibat kejahatannya, Habbar diliputi ketakutan. Namun, ia juga merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Habbar kemudian memberanikan diri untuk menghadap Nabi Muhammad. Dengan penuh kerendahan hati, ia memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Di hadapan Nabi, Habbar mengakui segala kesalahan yang pernah ia lakukan, terutama terhadap Zainab. Nabi Muhammad dengan sifat pemaafnya yang luar biasa, menerima taubat Habbar dan mengampuninya. Setelah masuk Islam, Habbar bin al-Aswad berubah menjadi seorang muslim yang taat. Ia meninggalkan kebiasaan lamanya yang penuh permusuhan dan kebencian, menggantinya dengan kehidupan yang berorientasi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Habbar menjadi salah satu pengikut Nabi yang setia, berusaha menebus dosa-dosanya dengan berkontribusi dalam dakwah Islam. Kisah Habbar bin al-Aswad adalah bukti nyata bahwa Islam membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri, seberapa besar pun dosa yang telah ia lakukan. Ini juga menjadi pelajaran tentang sifat pemaaf Nabi Muhammad yang selalu mengutamakan rahmat daripada balas dendam. Kisah Habbar bin al-Aswad mengajarkan bahwa setiap orang dapat berubah, dan Islam adalah agama yang memberikan kesempatan kedua bagi siapa saja yang tulus bertobat. Habbar bin al-Aswad adalah seorang tokoh dari masa awal Islam yang memiliki sejarah kontroversial, terutama terkait dengan perlawanannya terhadap Nabi Muhammad dan para pengikut awal Islam sebelum akhirnya ia memeluk Islam. Salah satu peristiwa paling terkenal yang melibatkan Habbar bin al-Aswad adalah insiden di mana ia menyerang Zainab binti Muhammad, putri Nabi Muhammad, dalam perjalanan hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Habbar bin al-Aswad. Pertama, penyerangan terhadap Zainab binti Muhammad. Hari itu, panas matahari Makkah membakar padang pasir yang tandus. Zainab binti Muhammad, putri Nabi, bersiap meninggalkan kota kelahirannya untuk berhijrah ke Madinah. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah karena kaum Quraisy selalu berusaha menghalangi siapapun yang ingin bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Namun, keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala membuatnya tegar. Zainab menaiki untanya dengan ditemani beberapa orang yang dipercayai ayahnya. Mereka melintasi padang pasir, berharap dapat mencapai Madinah dengan selamat. Di kejauhan, bayangan para penunggang kuda terlihat semakin mendekat. Itu adalah sekelompok orang Quraisy yang dipimpin oleh Habbar bin al-Aswad. Mereka mengejar rombongan kecil Zainab dengan tujuan menghentikannya. Habbar menghunus pedangnya, memacu kudanya hingga mendekati unta yang dinaiki Zainab. Ia berteriak keras, "Berhenti di situ, kau tidak akan pergi ke Madinah begitu saja," seru Habbar dengan nada marah. Zainab berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Salah satu pengawal berusaha menenangkan situasi.
Habar, biarkan kami lewat. Ini adalah perjalanan damai. Apa yang kau inginkan dari seorang perempuan yang sedang hijrah? Katanya dengan tegas. Namun Habar hanya tertawa sinis. Damai? Kau pikir kami akan membiarkan kalian bergabung dengan Muhammad dan menghancurkan Quraisy? Tidak akan pernah, katanya sambil mengayunkan pedangnya ke arah unta yang dinaiki Zainab. Serangan itu membuat unta menjadi liar. Zainab kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke tanah. Teriakan kesakitannya menggema di tengah padang pasir. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolonglah aku, bisik Zainab dengan lemah, sambil merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Para pengawal segera menolong Zainab, namun luka yang dialaminya sangat parah. Kejatuhannya menyebabkan keguguran kandungan yang sedang ia jaga. Sementara itu, Habar dan kelompoknya melarikan diri setelah melakukan penyerangan tersebut, meninggalkan Zainab dalam keadaan terluka. Di tengah rasa sakitnya, Zainab tetap berusaha kuat. Ia berkata dengan lirih, "Aku akan terus berjalan. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, aku harus sampai ke Madinah dan bertemu ayahku." Dengan penuh kehati-hatian, rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Zainab harus menahan sakit yang mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional akibat kehilangan calon bayinya. Sesampainya di Madinah, Zainab disambut dengan air mata oleh Nabi Muhammad. Saat melihat kondisi putrinya, Nabi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Zainab, apa yang terjadi padamu?" tanya beliau dengan penuh kasih sayang. Zainab dengan suara lemah menceritakan apa yang dialaminya. Nabi mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah beliau menunjukkan kesedihan yang mendalam, tetapi beliau tetap tenang dan sabar. "Habar bin Al-Aswad telah melakukan hal ini, ayah," kata Zainab. Nabi Muhammad menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas perbuatan mereka, wahai putriku. Dan aku berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepadamu," ujar beliau sambil menenangkan Zainab. Beberapa tahun kemudian, setelah Fathul Makkah, Habar bin Al-Aswad datang kepada Nabi Muhammad untuk memohon ampun atas segala perbuatannya, termasuk serangan terhadap Zainab. Dengan sifat pemaafnya yang agung, Nabi menerima taubat Habar dan mengampuninya. Kisah ini menjadi salah satu bukti nyata dari keluhuran akhlak Nabi Muhammad yang selalu memilih pengampunan dibandingkan dendam. Kedua, permusuhan terhadap Islam pada awal dakwah. Di tengah gurun Makkah yang panas, suara Nabi Muhammad menggema di sudut-sudut pasar dan jalanan. Seruannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajakan untuk meninggalkan penyembahan berhala telah mengguncang tatanan masyarakat Quraisy. Mereka yang merasa terancam oleh dakwah ini mulai menyusun rencana untuk menghalangi penyebaran Islam. Di antara mereka adalah Habar bin Al-Aswad, seorang pemuda Quraisy yang dikenal karena keberaniannya dan kesetiaannya kepada tradisi nenek moyangnya. Sejak mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad, Habar merasa bahwa Islam adalah ancaman besar bagi kehormatan keluarganya dan kejayaan Quraisy. Malam itu, para tokoh Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat mereka biasanya bermusyawarah. Habar duduk di antara mereka dengan wajah serius. Abu Jahal yang menjadi pemimpin pertemuan membuka pembicaraan. "Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan ajarannya," kata Abu Jahal dengan nada penuh emosi. "Ia memecah belah keluarga kita, menghina Tuhan-Tuhan kita, dan mengancam kedudukan kita di mata bangsa Arab." Habar mengangguk setuju. "Benar, kita harus mengambil tindakan tegas. Jika kita diam saja, ajarannya akan menyebar seperti api yang membakar semua yang ada di jalannya," katanya dengan suara lantang. "Lalu, apa rencana kita?" tanya seorang tokoh Quraisy lainnya. Abu Jahal tersenyum licik. "Kita harus menggunakan semua cara, menyiksa pengikutnya, menghalangi orang-orang yang ingin mendengarkannya, bahkan jika perlu, menghapusnya dari muka bumi." Keesokan harinya, Habar bersama beberapa pemuda Quraisy lainnya menjalankan rencana mereka. Mereka mengejek dan melempari Nabi Muhammad dengan batu saat beliau sedang berdakwah di pasar. Habar bahkan melontarkan hinaan. "Wahai Muhammad, kau pikir kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk mengikuti ajaranmu yang gila itu?" teriaknya dengan nada mengejek. Nabi Muhammad tetap tenang. Beliau menatap Habar dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, "Wahai Habar, aku hanya ingin menyelamatkanmu dari kesesatan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau akan menemukan kedamaian." Namun, kata-kata lembut itu hanya membuat Habar semakin marah. Ia menghunus pedangnya, mengancam Nabi.
Kau pikir kami akan membiarkanmu begitu saja? Berhentilah menyebarkan ajaranmu, atau kami akan membuatmu menyesal, katanya dengan penuh amarah. Namun, Nabi Muhammad tidak goyah. Beliau melanjutkan dakwahnya dengan penuh keyakinan, meskipun ancaman dari Habbar dan yang lainnya terus berdatangan. Habbar juga dikenal sebagai salah satu orang yang terlibat dalam penyiksaan para pengikut Nabi. Ia bersama rekan-rekannya sering menangkap muslim yang lemah dan memaksanya untuk meninggalkan Islam. Suatu hari, ia melihat seorang pemuda muslim yang dikenal bernama Ammar bin Yasir. "Wahai Ammar, tinggalkan Islam sekarang, atau aku akan memastikan kau menyesal," ancam Habbar sambil memegang cambuk. Ammar yang lemah berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, Habbar mencambuk Ammar tanpa ampun. Namun, Ammar tetap teguh dalam imannya. Meski Habbar tampak penuh kebencian, di dalam hatinya ia merasa terganggu. Ia mulai melihat keberanian para pengikut Nabi yang tidak goyah meski menghadapi siksaan. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi yang menyentuh hatinya tanpa ia sadari. Namun, ego dan harga dirinya sebagai pemuda Quraisy menahannya untuk mengakui kebenaran. Habbar tetap melanjutkan permusuhannya terhadap Islam hingga akhirnya waktu mengubah segalanya. Ketiga, Fathul Makkah dan ketakutannya akan hukuman. Mentari pagi bersinar terang di atas langit Makkah, tetapi suasana hati Habbar bin Al-Aswad dipenuhi kegelisahan. Fathul Makkah baru saja terjadi. Nabi Muhammad dan para sahabat telah memasuki kota itu tanpa pertumpahan darah, dan kaum Quraisy yang dahulu menjadi musuh utama Islam kini berdiri takluk di hadapan sang Nabi. Habbar, yang selama ini menjadi salah satu penentang Islam paling keras, merasakan bayangan kelam dosa-dosanya menghantui. Ia tahu betul apa yang telah ia lakukan. Serangan terhadap Zainab binti Muhammad, penyiksaan terhadap para pengikut Nabi, serta hinaan dan ancaman yang ia lontarkan kepada sang Nabi sendiri membuatnya yakin bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Habbar berjalan gelisah di sudut kota. Orang-orang Quraisy yang selama ini berkuasa kini kehilangan kendali. Ia mendengar bisik-bisik dari beberapa rekannya. "Habbar, kau pikir Muhammad akan mengampunimu?" tanya seorang lelaki dengan nada sinis. "Apa yang kau lakukan terhadap putrinya tidak akan pernah dimaafkan." Habbar menundukkan kepala, matanya penuh kecemasan. "Aku tahu, aku pantas dihukum atas perbuatanku," jawabnya lirih. Seorang lainnya menambahkan, "Banyak dari kita yang telah menyerah dan memohon ampun, tapi kau, dosa-dosamu terlalu besar Habbar, lebih baik kau melarikan diri." Namun Habbar tahu bahwa pelarian bukanlah solusi. Ia mulai teringat ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang pernah ia dengar dari kejauhan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang taubat dan tentang ampunan. "Apakah mungkin bagiku untuk dimaafkan?" gumam Habbar pada dirinya sendiri, penuh kebimbangan. Setelah mempertimbangkan segala hal, Habbar memutuskan untuk menghadapi Nabi Muhammad. Ia tahu ini mungkin jalan terakhirnya, tetapi ia ingin mencoba memohon ampunan. Dengan langkah berat, ia mendatangi tempat di mana Nabi berada bersama para sahabat. Habbar berjalan mendekat, tubuhnya gemetar. Ia melihat Nabi duduk dengan wajah yang penuh ketenangan, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Ketika melihat Habbar, beberapa sahabat langsung waspada. "Itu Habbar bin Al-Aswad," bisik salah seorang sahabat. "Dia musuh yang paling kejam. Apa yang dia inginkan?" Namun, Nabi Muhammad menenangkan mereka dengan anggukan lembut. "Biarkan dia mendekat," kata Nabi dengan tenang. Habbar berlutut di hadapan Nabi. Ia menundukkan kepalanya, tak berani menatap wajah beliau. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku datang dengan hati penuh penyesalan. Aku tahu apa yang telah kulakukan kepadamu dan keluargamu. Aku telah menyakiti putrimu. Aku telah menyiksa pengikutmu. Dan aku telah menentangmu dengan cara yang kejam. Tapi hari ini, aku datang untuk memohon ampunan. Jika engkau berkenan, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri." Nabi Muhammad memandang Habbar dengan mata penuh kasih sayang. Tidak ada kemarahan atau dendam di wajah beliau, hanya kelembutan. Beliau berkata, "Habbar,
Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jika engkau tulus dalam taubatmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Habbar tertegun. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami. Benarkah engkau memaafkanku? Tanyanya. Hampir tidak percaya. Nabi tersenyum. Aku memaafkanmu, wahai Habbar. Jadilah seorang muslim yang baik dan gunakan hidupmu untuk menebus kesalahanmu. Habbar memeluk Islam dengan penuh ketulusan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengabdikan hidupnya untuk mendukung Islam dan menebus segala dosanya. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya dengan ikut serta dalam dakwah dan membantu umat Islam dimanapun ia bisa. Kisah Habbar menjadi pelajaran tentang kasih sayang dan pengampunan yang diajarkan Nabi Muhammad. Bahkan bagi mereka yang dulunya adalah musuh, pintu taubat selalu terbuka. Keempat, taubat dan masuk Islam. Malam itu, langit Makkah dipenuhi bintang-bintang. Namun hati Habbar bin Al-Aswad gelap gulita. Ia duduk di sudut rumahnya, termenung memikirkan dosa-dosanya. Ia adalah salah satu musuh Islam yang paling keras, seorang yang pernah menyerang Zainab binti Muhammad, hingga menyebabkan putri Nabi itu terluka parah. Ia juga menyiksa kaum muslimin dan menghina Nabi Muhammad dengan penuh kebencian. Namun, segalanya telah berubah setelah Fathul Makkah. Nabi Muhammad masuk ke kota itu dengan damai, tidak menunjukkan dendam terhadap Quraisy, bahkan terhadap orang-orang seperti Habbar. Keteladanan itu mengguncang hati Habbar yang selama ini dipenuhi kebencian. Apakah masih ada tempat untuk orang seperti aku di dalam agama yang penuh kasih ini? Bisiknya pelan, hampir tidak berani berharap. Pagi itu, Habbar memberanikan diri untuk menemui Nabi Muhammad. Langkah kakinya berat, penuh keraguan. Ia tahu dosa-dosanya besar, terlalu besar untuk dimaafkan menurut pikirannya. Namun, suara hatinya terus mendorongnya untuk mencoba. Di halaman Masjid Nabawi, Habbar melihat Nabi Muhammad dikelilingi para sahabat. Mereka berbicara dengan penuh hormat, mencerminkan cinta yang dalam terhadap beliau. Habbar menelan ludah, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ketika ia mendekat, beberapa sahabat segera mengenalinya. Umar bin Khattab berdiri dengan mata tajam. Itu Habbar bin Al-Aswad, kata Umar dengan nada waspada. Dia musuh Islam yang keji. Apa yang dia inginkan di sini? Nabi Muhammad memandang Umar dengan lembut, mengangkat tangan untuk menenangkan sahabatnya. Biarkan dia mendekat, kata Nabi dengan suara tenang. Habbar terkejut dengan sambutan itu. Ia berlutut di hadapan Nabi, menundukkan kepala dengan rasa malu dan bersalah yang mendalam. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Wahai Muhammad, aku tahu siapa diriku di hadapanmu. Aku adalah musuhmu yang paling keras. Aku telah menyakiti keluargamu, terutama putrimu Zainab. Aku telah menyiksa pengikutmu dan mencelamu dengan kata-kata keji. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk melawanmu. Aku datang untuk memohon ampunanmu. Air mata mengalir di pipi Habbar. Aku sadar, apa yang telah kulakukan adalah dosa yang besar. Namun, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang penuh kasih dan pemaaf. Jika engkau mau, maafkan aku. Jika tidak, aku tahu bahwa aku pantas dihukum. Para sahabat menahan napas, menunggu respons Nabi. Namun, wajah Nabi tetap lembut. Beliau menatap Habbar dengan mata penuh kasih sayang, tanpa sedikit pun menunjukkan dendam atau kebencian. Wahai Habbar, kata Nabi dengan suara lembut, Islam menghapus dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Jika engkau benar-benar tulus dalam taubatmu, maka aku memaafkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan pintunya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Habbar mendongakkan wajahnya. Matanya yang basah menatap Nabi dengan penuh rasa syukur. Benarkah engkau memaafkanku, bahkan setelah semua yang kulakukan? Nabi Muhammad tersenyum. Aku memaafkanmu, wahai Habbar. Tidak ada balasan yang lebih mulia selain memberikan maaf kepada mereka yang menyesali perbuatannya. Habbar menangis terseduh-seduh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Habbar bin Al-Aswad menjadi seorang muslim yang taat.
Ia menggunakan sisa hidupnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan mendukung dakwah Islam. Ia membantu kaum muslimin dengan segala kemampuan yang dimilikinya, berusaha menebus dosa-dosa masa lalunya. Ketulusan taubat Habbar dan sifat pemaaf Nabi Muhammad menjadi pelajaran yang berharga bagi siapa saja yang mendengar kisah ini. Islam membuka pintu bagi siapapun, bahkan bagi mereka yang pernah menjadi musuh, asalkan mereka tulus bertobat. Kelima, wafatnya Habbar. Matahari bersinar lembut di langit Madinah, menandai awal hari yang tenang. Namun, di salah satu sudut rumah, seorang lelaki yang pernah dikenal sebagai musuh Islam, kini terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Habbar bin Al-Aswad yang dulu menentang Nabi Muhammad dengan penuh kebencian, kini menjalani sisa hidupnya sebagai seorang muslim yang taat dan penuh penyesalan atas masa lalunya. Habbar merasakan bahwa akhir hayatnya sudah dekat. Nafasnya semakin berat dan tubuhnya melemah dari hari ke hari. Di sekelilingnya, beberapa anggota keluarga dan sahabat berkumpul menyaksikan detik-detik terakhir hidupnya. Dengan suara lirih, Habbar memanggil putranya, Abdullah, yang duduk di dekatnya. "Abdullah, kemarilah," katanya pelan. Abdullah mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. "Ayah, aku di sini. Apa yang ingin ayah sampaikan?" Habbar menatap putranya dengan mata yang basah oleh air mata. "Anakku, ingatlah bahwa hidup ini singkat. Dulu, aku menghabiskan banyak waktu dalam kesalahan dan kebencian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk bertobat. Jangan pernah kau ulangi kesalahan yang pernah kulakukan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia dan jangan pernah berpaling dari kebenaran." Abdullah mengangguk, air matanya mulai jatuh. "Ayah, insya Allah aku akan menjalankan pesanmu. Ayah telah mengajarkan aku tentang arti tobat dan ketulusan. Aku bangga menjadi putramu." Habbar tersenyum tipis, meskipun tubuhnya semakin melemah. "Aku hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosaku, dan aku ingin kau terus berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita." Beberapa saat kemudian, Habbar menarik napas panjang untuk terakhir kalinya. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah," gumamnya sebelum akhirnya ia pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah dan keluarganya menangis dalam diam. Mereka tahu bahwa meskipun Habbar pernah memiliki masa lalu yang gelap, akhir hayatnya diisi dengan kebaikan dan taubat yang tulus. Kabar wafatnya Habbar menyebar di Madinah. Para sahabat mengenang perjalanan hidupnya yang penuh perubahan. Salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, berbicara kepada orang-orang di sekitar. Habbar bin Al-Aswad adalah bukti nyata bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari dosa apapun. Ia memulai hidupnya sebagai musuh Islam, tetapi ia menutupnya sebagai seorang muslim yang taat dan penuh penyesalan. Kita semua harus mengambil pelajaran dari kisahnya. Jenazah Habbar dimakamkan di pemakaman Madinah. Banyak muslim hadir mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan amal baiknya. Di antara mereka, Abdullah berdiri tegak mengingat pesan terakhir ayahnya. Seusai pemakaman, Abdullah berbicara kepada teman-temannya. "Ayahku selalu berkata, jangan biarkan masa lalumu menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik di masa depan. Aku ingin menjalani hidup seperti yang ia harapkan, penuh dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah Habbar mengajarkan bahwa siapapun, tidak peduli seberapa besar kesalahan masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Taubat yang tulus diiringi dengan amal baik dapat mengubah akhir hidup seseorang menjadi penuh berkah. Wafatnya Habbar menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Kisahnya mengajarkan tentang sifat pemaaf Nabi Muhammad yang luar biasa, bahkan kepada orang-orang yang pernah sangat memusuhinya. Selain itu, kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kisah Habbar bin Al-Aswad adalah cerminan perjalanan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ia memulai hidupnya sebagai seorang musuh Islam yang keras, dikenal karena tindakannya yang kejam terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya.
Namun, perjalanan hidupnya berakhir dengan taubat yang tulus dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengandung pelajaran berharga yang relevan bagi kaum muslim di sepanjang zaman. 1. Taubat. Pintu selalu terbuka. Salah satu pelajaran utama dari kisah Habbar adalah betapa luasnya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba dengan tulus kembali kepadanya. Bagi kaum muslim, kisah ini mengingatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selama manusia masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Pentingnya berubah dan memperbaiki diri. Habbar tidak hanya bertobat, ia juga berusaha menebus masa lalunya dengan berbuat baik kepada umat Islam. Transformasi ini mengajarkan bahwa tobat yang sejati harus diiringi dengan tindakan nyata. Kaum muslim dapat belajar bahwa perubahan bukan hanya soal meninggalkan keburukan, tetapi juga menggantinya dengan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Sifat pemaaf dalam Islam. Nabi Muhammad adalah teladan terbaik dalam hal memaafkan. Meski Habbar pernah menyakiti putrinya, Nabi tetap memaafkannya ketika ia datang dengan penyesalan. Pelajaran ini mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan rahmat dan pengampunan daripada dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslim diajak untuk meneladani akhlak Nabi yang penuh kasih sayang dan kemuliaan hati. Jangan terjebak. Masa lalu. Kisah Habbar mengingatkan bahwa masa lalu seseorang tidak menentukan masa depannya. Kesalahan di masa lalu bukanlah akhir, melainkan peluang untuk memulai hidup baru. Kaum muslim diajak untuk tidak memandang rendah orang lain berdasarkan masa lalunya, tetapi memberi kesempatan bagi setiap individu untuk berubah. 5. Hikmah dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi mereka yang menghadapi ujian dan penindasan, kisah Habbar juga mengajarkan pentingnya kesabaran. Meski Habbar pernah menjadi musuh, para pengikut Nabi yang ia sakiti tetap teguh dalam iman mereka. Kesabaran inilah yang pada akhirnya melunakkan hati Habbar dan membuatnya memeluk Islam. Kisah Habbar bin Al-Aswad adalah pengingat bagi kaum muslim bahwa Islam adalah agama kasih sayang, pengampunan, dan harapan. Dari seorang penentang yang keras hingga menjadi muslim yang taat, perjalanan Habbar menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing hati manusia. Kaum muslim dapat menjadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk senantiasa membuka pintu maaf, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berusaha memperbaiki diri. Di balik setiap kesalahan, selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik, dan di balik setiap perjalanan, ada hikmah yang dapat diambil untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.